Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tertegun untuk beberapa saat, setengah baya berjubah kain itu tersenyum kecut. Dia khawatir Sui Muxiu akan dihancurkan oleh Lin Feng, jadi dia mengambil tindakan untuk memblokir berita pertempuran di Danau Suyun tadi malam. Siapa yang mengira bahwa Sui tidak menganggapnya serius sama sekali, tetapi dia menantikan orang-orang nyata Le Feng dan Ting He dari King Yi Daozong yang datang ke pintu. Wang Jiu mau tidak mau mengingatkan, pada saat ini, benar-benar tidak pantas untuk membuat keributan lagi. Sui melirik Wang Jiu dan berkata, kamu melihatku sebagai pembuat onar. Wang Jiu menggelengkan kepalanya, bukan seperti itu. Sui tertawa dan berkata, saya hanya menunggu pihak lain datang ke pintu, dan saya tidak mengatakan saya akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Jika sesuatu terjadi, mereka bunuh diri. Bagaimana menurut Anda? Wang Jiu terdiam. Jubah kain setengah baya akhirnya mengerti, Sui sangat tidak takut karena dia tidak perlu takut. Mungkin di mata dunia, kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran Danau Suyun ditakdirkan untuk menjadi sangat ganas. Saya setengah baya dengan jubah kain, dan saya dikejutkan olehnya tadi malam. Bagaimanapun, almarhum adalah Huo Tiandu, tidak hanya tetua agung dari pintu dalam istana surgawi Yuntian, tetapi juga tokoh penting dalam klan Huo. Bagaimana gelombang yang disebabkan oleh kematiannya bisa lebih kecil? Tapi Sui tidak peduli. Ini bukan ketidaktahuan, itu hanya tidak membawanya ke hati. Rekan Taois, ini jimat Sumeru. Setelah memikirkannya, jubah kain setengah baya mengubah topik pembicaraan dan mengeluarkan jimat rahasia dan menyerahkannya kepada Sui. Jimat rahasia adalah seukuran telapak tangan, seolah-olah terbuat dari batu giok spiritual hitam, dengan sentuhan fluktuasi yang tidak jelas. Sejak Dazhou, Sui telah mendengar Yue Xichan mengatakan bahwa pada konferensi lantai Dharma yang diadakan oleh Kaisar Daxia sendiri, para pembudidaya yang akhirnya menempati peringkat 30 besar, masing-masing, mendapatkan jimat Sumeru. Dengan semua rahasia ini, Anda dapat memasuki Pulau Abadi Sumi, salah satu dari 3 alam rahasia terlarang di Daxia. Menurut apa yang dikatakan Xia King Yuan Flower Tradewin pada saat itu, kemungkinan besar ada petunjuk terkait asal-usul larangan kuno yang gelap terhadap Sumi Xiandao. Asal-usul larangan kuno yang gelap adalah sumber langit biru. 30.000 tahun yang lalu, itu adalah sumber langit biru yang berubah, sehingga seluruh benua biru hijau ditutupi oleh kekuatan larangan kuno yang gelap, dan dunia jatuh ke dalam periode 30.000 tahun. Tahun-tahun gelap dan bergejolak yang panjang. Kali ini Sui datang ke Daxia, salah satu tujuannya adalah pergi ke Sumi Xiandao. Oleh karena itu, salah satu dari 2 syarat yang dia ajukan kepada Pao Kain setengah baya kemarin adalah sepotong jimat Sumeru yang bisa pergi ke Pulau Misuxian. Dan sekarang, harta ini telah jatuh ke tangan Sui. Setelah melihatnya sejenak, mata Sui berkedip karena terkejut, dan berkata, jimat rahasia ini awalnya dibuat oleh batu roh pesona, jadi, Pulau Abadi Nasumi sebenarnya adalah dunianya sendiri. Dunia rahasia. Jubah kain setengah baya memuji, Tao memiliki penglihatan yang ramah, dan jimat Sumeru semacam ini dikatakan telah disempurnakan oleh pembudidaya iblis pertama di benua Changqing 30.000 tahun yang lalu, Paviliun Suci Sumi, hanya berdasarkan jimat ini dapat seseorang memasuki Pulau Abadi Sumi. Sui tahu betul bahwa ada 3 pembudidaya iblis teratas di benua Changqing 30.000 tahun yang lalu. Di antara mereka, Sumi Sengge adalah sekte iblis pertama yang layak. Pemilik paviliun pertama adalah Kaisar Iblis Sumi, salah satu dari 9 Kaisar Changqing. Pendiri sekte itu adalah Kaisar Setan Huntian. Yang lain peringkat di antara 3 sekte setan utama bernama Feng Yangchul, dan kepala sekolah pertama adalah Lingu Demon Emperor. 3 sekte iblis besar ini, di benua Changqing 30.000 tahun yang lalu, semuanya memiliki figur tingkat kaisar di posisi mereka, dan mereka bisa disebut silsilah Dao tingkat kaisar. Sui berpikir sambil berpikir, jadi, apakah Pulau Abadi Sumi adalah gerbang gunung dari Paviliun Suci Sumi dari pembudidaya iblis?
Jubah kain setengah baya mengangguk dan berkata, bahkan jika alam rahasia itu bukan gerbang paviliun suci Sumi, itu pasti telah dikendalikan oleh paviliun suci Sumi untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya dia memberitahu Sui beberapa rahasia. Sebagai salah satu dari 3 tempat tabu di Daxia, pintu masuk ke Sumi Xiandao selalu diblokir oleh kekuatan penyegel yang sangat menakutkan. Bahkan dengan Sumi Talisman, hanya pembudidaya di tingkat Yuan Dao yang bisa memasukinya. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, ada biksu Yuan Dao yang sangat kuat memasuki Sumi Xiandao. Tanpa kecuali, tidak ada pengembalian. Jubah kain menghabiskan banyak usaha dan pengalaman di usia parubaya, dan berkonsultasi dengan banyak buku kuno yang berhubungan dengan paviliun suci Sumeru. Pada akhirnya, hanya satu hal yang dapat disimpulkan, dan itu adalah dunia rahasia, Sumi Xiandao, yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan kekuatan asal Dark Ancient Forbidden. Sejak 30.000 tahun yang lalu, sebagai sekte iblis pertama di benua Changqing, paviliun suci Sumi, justru karena menyadari keanehan dan bahaya Sumi Xiandao sehingga tidak akan menyia-nyiakannya. Harganya, Sumi Xiandao sepenuhnya disegel. Tentu saja, ini hanya spekulasi jubah kain setengah baya. Dunia rahasia macam apa Sumi Xiandao, masih menjadi misteri selama berabad-abad, dan tidak ada yang tahu. Namun, jubah kain setengah baya juga mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dengan melemahnya terus-menerus dan disipasi kekuatan terlarang dari para leluhur gelap, kekuatan penyegelan di pintu masuk Sumi Xiandao juga telah banyak melonggar. Bahkan sesekali, jenis penglihatan yang sama akan muncul di pintu masuk Sumi Xiandao. Penglihatannya adalah suara penabuh genderang perang, luas dan halus, seolah-olah itu berasal dari medan perang kuno, dan itu terdengar sebentar-sebentar. Setiap kali akan berlangsung selama sebatang dupa, dan kemudian menghilang. Memahami hal ini, Sui menjadi semakin tertarik pada Pulau Sumeru Abadi ini, dan berkata, di mana Pulau Sumeru Abadi berada? Jubah kain setengah baya berkata, di atas, Gua Meteor, yang berjarak 80.000 mil dari kota Jiuding, pintu masuknya menggantung setinggi 3.000 meter di kehampaan. Ini adalah tempat yang tabu, dari zaman kuno hingga saat ini. Itu adalah tempat yang tabu. Hanya dapat dicapai melalui kekuatan, altar teleportasi, yang sangat istimewa. Keluarga kerajaan Daxia akan membuka altar teleportasi dan mengirim sekelompok tokoh top yang dipilih dari konferensi lantai Dharma ke Gua Meteorit. Berbicara tentang ini, Wang Jiu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi lantai Fa? Jubah kain setengah baya juga menunjukkan minat. Puja lantai ini telah menarik perhatian dunia, menarik sejumlah pahlawan, penyihir, dan iblis yang luar biasa untuk berpartisipasi. Berpartisipasi dalam acara ini, tidak hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah kaya dari keluarga kerajaan Daxia, tetapi juga 30 teratas bisa mendapatkan jimat Sumeru. Selain itu, orang pertama akan menerima hadiah misterius dari Kaisar Xia Agung. Apakah ada orang yang bisa bersaing denganku di konferensi lantai ini? Su Yi bertanya. Kain. Pria parubaya dan Wang Jiu terdiam. Seorang pemuda yang dapat membunuh seorang kultivator myth spiritual seperti Huo Tiandu dalam duel head-to-head, jika dia ingin menemukan duel yang layak di konferensi lantai Dharma, memang. Itu terlalu sulit. Pada saat ini, ada raungan pertempuran di kejauhan. Pria parubaya berjubah kain sedikit mengernyit. Apakah ada seseorang yang berkelahi di sana di danau skala emas? Ada aura yang mengubah roh. Wang Jiu berkata dengan terkejut. Kota Jiuding ini semakin hidup. Su Yi terkejut, tetapi juga sedikit terkejut. Apakah kamu ingin berkunjung bersama? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Baik. Su Yi bangkit dari kursi rotan. Danau Jinlin adalah tempat yang diberkati yang dipenuhi dengan energi spiritual. Seperti halaman King Yun tempat Su Yi tinggal sekarang, keduanya berada di King Longfang. Danau ini memiliki jangkauan hampir 100 mil, dengan pemandangan yang indah dan pemandangan yang indah. Dikabarkan bahwa dahulu kala, ada jalan dengan sisik emas di dasar danau. Danau Golden Rin mendapatkan namanya dari ini. Dan sekarang, di atas danau skala emas, terjadi pertarungan epik.
Salah satunya adalah pria parubaya jangkung dengan jubah hitam dan rambut putih, yang memiliki basis kultivasi alam transformasi roh, memegang tombak perang perunggu. Yang lainnya adalah seorang pria muda berpakaian abu-abu, dengan rambut pendek dan wajah tampan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lawan dari anak laki-laki berbaju abu-abu itu adalah alam roh, tapi dia terluka berulang kali oleh tekanan pukulan itu. Seorang pria muda di alam pengumpulan bintang melintasi jalan dan menekan seorang kultivator di alam spiritual. Ini tidak bisa dipercaya. Siapa putra ini? Mata setengah baya dari jubah berjubah kain menunjukkan warna yang aneh. Zheng Pu, seorang penjahat kuno yang terbangun dari wilayah dinasti Song, menggunakan sepasang tinju untuk membunuh sekte pertama, Huayang Daozong, pada awal dinasti Yuan. Dengan mudah mengalahkan aliansi sebuah Stargathering Realm dan 4 pembangkit tenaga listrik Yuanfu Realm, dan menginjak Huayang Daozong dalam satu gerakan. Wang Jiu berkata dengan cepat, putra ini tiba di kota Jiuding setengah bulan yang lalu, dan pengawal roh kegelapan telah menyelidiki perincian putra ini, tetapi sejauh ini saya telah mencapai sangat sedikit, hanya tahu bahwa di sisinya, ada juga seorang pria paruh baya yang berpura-pura menjadi pelayan. Dikatakan bahwa Zheng Pu memanggilnya, Paman Lan, dan menurut penyelidikan pengawal roh kegelapan, pria paruh baya ini kemungkinan besar adalah seorang biksu spiritual yang tak terduga. Jubah kain setengah baya mengangguk dan berkata, Zheng Pu ini sebenarnya dapat dikultivasikan di tahap tengah alam pengumpulan bintang, dan dengan tangan kosong, dia dapat menekan Tang Xiaoshan, leluhur keluarga Tang di tahap awal. Dari alam transformasi roh. Kekuatan semacam ini, tidak apa-apa. Tidak mungkin. Suara itu dipenuhi dengan emosi. Kekuatan Tang Xiaoshan, leluhur keluarga Tang, di alam roh kota Jiuding, meskipun bukan yang teratas, hampir tidak dapat dianggap sebagai orang kelas 1. Tapi sekarang, siapa yang tidak terkejut dengan dihancurkan dan dipukuli oleh seorang pria muda di alam pengumpulan bintang, dan terluka lagi dan lagi? Zheng Pu. Mendengar nama ini, Su Yi samar-samar ingat bahwa dalam perjalanan ke Daxia, Ling Yunhe juga berbicara tentang pemuda yang bisa disebut monster ini. Selain orang ini, ada juga seorang gadis bernama Qi Jiansu, yang juga tidak sederhana. Di Danau Golden Rin, danau berguling dan kabut memenuhi udara. Pertempuran antara Zheng Pu dan leluhur keluarga Tang telah menarik perhatian banyak orang kuat. Perhatikan bahwa daerah dekat Danau Jinlin adalah tempat di mana setiap inci tanah dan emas berada di kota Jiuding, dan gerbang banyak kekuatan budidaya dibangun di dekat Danau Jinlin. Ketika pertempuran besar seperti itu dipentaskan, bisa dibayangkan sensasi apa yang akan ditimbulkannya. Rekan Taois, apa pendapatmu tentang putra Zheng Pu ini? Jubah kain setengah baya tidak bisa tidak bertanya pada Su Yi. Tadi malam, Su Yi Chai memenggal Huo Tiandu, seorang kultivator tingkat menengah di alam transformasi roh, di Danau Suyun. Hari ini, Zheng Pu mengadakan pertempuran yang menentukan di danau skala emas ini. Ini membuat jubah kain setengah baya sangat penasaran untuk mengetahui, di mata Su Yi, apa yang akan menjadi penilaian dari penjahat kuno Zheng Pu. Su Yi berkata dengan santai, ini adalah bahan yang bagus, dia harus memiliki bakat, Wutu Dao, mewarisi kitab suci tinju Dao kelas 1, dan fondasi serta latar belakang keduanya jauh melampaui rekan-rekannya. Di zaman kuno Taoisme, dapat dianggap sebagai jenius paling top, tidak ada satupun dari 10.000. Dibandingkan dengan Situ Bao dari gerbang iblis Tianyan, dia lebih kuat. Jubah kain setengah baya dan Wang Jiu diam-diam mengangguk. Zheng Pu memang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Tidak banyak orang yang bisa melintasi alam untuk melawan musuh, tetapi tidak jarang di kota Jiuding. Seperti para jenius di dunia, mereka dapat mengalahkan kekuatan duniawi di ranah Yuanfu. Mampu melintasi jalan Yuan Dao dan menekan orang kuat di jalan spiritual seperti Zheng Pu sangat langka, hampir tidak ada bedanya dengan keajaiban. Jika bukan karena adegan Su Yizhen membunuh Huo Tiandu tadi malam, kain setengah baya Pao dan Wang Jiu tidak akan begitu tenang saat ini. Apa yang dikatakan Taois Su sangat benar, Zheng Pu ini memang karakter yang menentang surga dalam roh-roh jahat kuno. Wang Jiu menghela nafas. Saya belum selesai. Su Yi sedikit mengernyit, agak tidak puas dengan Wang Jiu yang menyela kata-katanya.
Wang Jiu terkejut, apakah rekan Taois Su punya pendapat lain? Jubah kain setengah baya juga menunjukkan minat. Su Yi kehilangan minatnya untuk berkomentar lagi, dan berkata dengan kata-kata yang disayangi, dia tidak sebaik saya. Wang Jiu dan Pao kain setengah baya saling memandang dan keduanya terdiam. Orang ini memiliki banyak bayangan sebelumnya, ternyata untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik dari Zheng Po. Su Yi menambahkan, jangan salah paham, saya baru saja mengatakan bahwa di Jalan Yuandao, yayasan dan Taoismenya jauh lebih rendah daripada milik saya. Adapun masa depan. Berbicara tentang ini, Su Yi diam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sangat merugikan sikapnya untuk membicarakan level dengan seorang remaja seperti Zheng Po dalam kapasitasnya sendiri. Lagi pula, siapa di dunia ini yang seperti saya, yang telah berdiri di ujung jalan menuju kerajaan kekaisaran sedini kehidupan sebelumnya? Siapa yang bisa menjadi diri sendiri di dunia ini dan membangun benih Tao yang tak tertandingi? Su Yi diam-diam berkata. Jubah kain setengah baya dan Wang Jiu menjadi semakin diam. Mereka tahu bahwa Su Yi sangat arogan, tetapi mereka tidak menyangka dia bisa mengatakan arogansi seperti itu begitu saja. Untuk beberapa saat, saya tidak tahu harus berkata apa. Terdengar seruan di kejauhan. Di langit di atas danau Jinlin, sosok Tang Xiaoshan, leluhur keluarga Tang, jatuh dengan keras ke danau, memercikkan semprotan seputih salju. Para penonton di tepi danau skala emas terkejut. Tidak diragukan lagi, ini seperti keajaiban. Dalam kehampaan, ekspresi permintaan maaf muncul di wajah tampan Zheng Po, seorang pemuda berjubah abu-abu, dan berkata, "Hei, maafkan aku hampir memukulmu sampai mati tadi, aku tidak takut kepadamu." Tang Xiaoshan bahkan lebih malu dan marah, dan tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Apa yang salah dengan ini? Itu jelas arogan sampai ekstrim. Anak ini memiliki mulut yang sangat beracun. Alis setengah baya terangkat dalam jubah kain. Mata Wang Jiu aneh, kata-kata Yin dan Yang Zheng Po tampak arogan, tetapi ketika harus menyakiti orang lain, Su Yi jelas lebih unggul. Wang Jiu tidak lupa bahwa tadi malam di tepi Danau Suyun, ketika Su Yi membujuknya untuk tidak bermain piano di masa depan, dia sungguh-sungguh dan tulus dengan sedikit kekecewaan. Ini sangat populer. Dibandingkan dengan Yin dan Yang aneh Zheng Po, panasnya sedikit lebih buruk. Apakah pria misterius yang membunuh Huo Tiandu di Danau Suyun tadi malam? Pada saat ini, seseorang di tepi danau tiba-tiba berbicara, dan suara itu dipenuhi dengan kekaguman. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menarik perhatian semua orang. Pertempuran di Danau Suyun tadi malam dapat didengar secara luas dan sensasional di kota Jiuding hari ini. Hingga kini, para biksu di kota itu masih mendiskusikan siapa pemuda berjubah yang membunuh Huo Tiandu itu. Hanya jubah kain setengah baya dan Wang Jiu yang menunjukkan ekspresi aneh, dan mau tidak mau melirik Su Yi di sampingnya. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan bajingan tua itu ada di sana, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, saya melihat ekspresi ketidakberdayaan Zheng Po dan menghela nafas, jika saya benar-benar membunuhnya, bagaimana mungkin melakukan hal terselubung untuk menyembunyikan identitas saya? Yoho, orang ini tampaknya sangat meremehkan pria misterius yang membunuh Huo Tiandu tadi malam. Pria parubaya berjubah kain tersenyum, dengan sedikit ejekan di matanya. Wang Jiu memandang Su Yi dan berkata dengan sengaja, "Rekan Taois, anak ini sepertinya berpikir bahwa kamu tidak cukup kuat." Su Yi berkata dengan ringan, "Ya, tetapi Andalah yang membantu saya menyembunyikan identitas saya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cukup keberanian, itu seharusnya Anda, bukan saya." Wang Jiu tercengang. Jubah kain setengah baya tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah anak itu tahu siapa yang melakukan ini? Seseorang di tepi danau bertanya lagi. Zheng Po menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa keberadaan transformasi spiritual di masa lalu mungkin cukup untuk mendominasi benua Changqing, tetapi di masa depan, itu benar-benar dapat memimpin gelombang dunia yang hebat ini. Iya, itu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang tua ini." Betul sekali. Berbicara tentang ini, Zheng Po melihat sekeliling danau,
mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan menunjukkan senyum sederhana dan rendah hati, berkata, "Tangan mati." Senyum sederhana, dan kata-kata yang tidak sederhana dan sederhana sama sekali, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang untuk sementara waktu, dan kemudian terjadi kegemparan. Penonton adalah sensasi. Dan sosok Zheng Pu sudah melayang jauh, dan menghilang dalam beberapa kedipan. Hanya Tang Xiaoshan, yang seperti ayam dalam sup, yang kehilangan jiwanya. Dia tahu bahwa peristiwa hari ini ditakdirkan untuk menjadi sensasi, dan ketenarannya, Tang Xiaoshan, akan benar-benar direduksi menjadi batu loncatan ketenaran Zheng Pu hari ini. Dia dapat membayangkan bahwa setiap kali orang berbicara tentang Zheng Pu, mereka akan mengambil Tang Xiaoshan-nya sebagai referensi dan menjadi bahan tertawaan. Orang ini terlalu sombong. Wang Jiu menghela nafas. Apakah kamu ingin memukulinya dan melihat seperti apa anak ini ketika dia dilecehkan? Pertanyaan setengah baya dalam jubah kain. Iya. Wang Jiu tidak ragu-ragu. Saya juga. Jubah kain setengah baya memandang Sui, di mana rekan Tao. Sui tidak memiliki minat dan berkata dengan linglung, saya tidak tertarik untuk menggertak karakter yang ditakdirkan untuk kalah. Jubah kain setengah baya dan Wang Jiu terdiam lagi. Entah sudah berapa kali mereka diam hari ini. Tidak mungkin, kata-kata yang diucapkan Sui beberapa kali membuat mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada hari yang sama, berita kekalahan Zheng Pu atas Tang Xiaoshan di Danau Jinlin menyebar seperti badai ke seluruh kota Jiuding, menyebabkan kegemparan. Tadi malam, seorang pemuda misterius berjubah membunuh Huo Tiandu, tetua agung dari kuil Yuntian, dan hari ini Zheng Pu bertarung melawan Tang Xiaoshan. Ada apa? Seseorang terkejut dan gemetar. Sungguh Zheng Pu yang hebat. Dia benar-benar mengancam untuk tidak ditantang oleh kultivator transformasi spiritual manapun. Dengan keberanian seperti itu, berapa banyak orang di dunia yang dapat dibandingkan? Beberapa orang menghargai dan memuji. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasi pemuda berjubah misterius itu, tetapi Zheng Pu berbeda. Dia menggunakan tingkat kultivasi Stargathering Realm untuk mengalahkan Tang Xiaoshan di tahap awal Spirit Transformation Realm. Ini hanyalah sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang menganalisis ini dan mendapatkan banyak suara yang menggema. Faktanya, sampai sekarang, sangat sedikit orang yang tahu siapa pemuda berjubah muda itu, apakah itu pemuda atau monster tua. Namun, pertempuran Zheng Pu terlihat jelas oleh banyak biksu dengan mata kepala sendiri. Saat membandingkan, mereka secara alami melihat Zheng Pu Gao. Dengan mendekatnya konferensi lantai Dharma, kota Jiuding menjadi semakin hidup. Semalam, dua karakter di alam transformasi roh frustrasi satu demi satu. Di dunia ini, mereka yang benar-benar dapat memimpin arus waktu tidak raksasa dari alam transformasi roh itu. Banyak hati generasi tua yang naik turun, dan mereka semua menyadari bahwa hal-hal di dunia ini tampaknya memiliki tanda-tanda perubahan drastis. Ketika tokoh-tokoh besar keluarga Huo mendapat berita itu, mereka semua tertekan dan campur aduk. Seperti yang diharapkan oleh Pao Kain setengah baya, bahkan jika klan Huo membenci Sui lagi, mereka tidak akan mempublikasikan fakta bahwa Sui membunuh Huo Tiandu. Sayang sekali. Jika Anda mengatakannya, apa perbedaan antara menamparkan wajah Anda sendiri di kamar pribadi sebuah restoran? Zheng Pu, nenek, apakah kamu tahu siapa pria ini? Gu Caning tampak bingung. Tuan muda, apakah Anda masih ingat bahwa 30.000 tahun yang lalu, di benua Changqing, siapa yang menggunakan sepasang tangan besi untuk menguasai dunia? Mata wanita tua Tong Yanhe bersinar aneh. Gu Changning berkata dengan terkejut, Ibu mertua, maksudmu Kaisar Setan Tulang Misterius yang telah membuktikan kerajaan Kaisar dengan tubuh fisiknya dan memenangkan dunia dengan keterampilan pemurnian tubuhnya. Iya, dia juga seorang kaisar yang dikenal karena dominasi dan pemberontakannya di 9 Kaisar Changqing. Dia menyebarkan kekuatan apapun di dunia, dan keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menghalangi dunia. Tingkat pemurnian tubuh tertinggi di dunia. Gu Changning menarik napas dalam-dalam dan berkata, bukankah maksudmu Zheng Pu kemungkinan besar adalah keturunan atau keturunan Kaisar Iblis Tulang Mendalam?
Wanita tua itu menghela nafas pelan, jika bukan karena ini, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Siapa yang bisa mengajari Zheng Pu monster kecil seperti Zheng Pu dalam seni pemurnian tubuh? Berbicara tentang ini, wanita tua itu memandang Gu Changning dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan muda, menurut tubuh lama, inilah saatnya bagi Anda untuk mengungkapkan kekuatan penyegelan di tubuh Anda. Tubuh Gu Changning bergetar, dan dia terdiam lama sebelum dia mengangguk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.